ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. LAI memberikan judul Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan menyatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, 'Cukuplah ini sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.' Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.' Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, 'Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.' Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb." Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang memelihara kami, yang telah menebus kami, telah menyelamatkan kami. Dan oleh kuasa-Mu sendiri Engkau mewahyukan kepada kami firman yang begitu agung, sehingga kami bisa menjadi warga kerajaan surga yang hidup taat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memperkenalkan diri-Mu melalui firman ini, sehingga kami bisa mengerti siapakah Allah kami. Dan kami mohon Tuhan, ketika sore hari ini kami mau sekali lagi merenungkan tentang Engkau, sekali lagi merenungkan tentang firman-Mu. Tolong Tuhan, berkatilah setiap kami. Berikanlah kepada kami hikmat. Berikanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya kami bisa mengerti tentang siapakah Engkau, dan kami bisa bertumbuh di dalam iman kami untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal yang lalu kita sudah melihat bagaimana pasal 18 itu ditutup dengan kemenangan besar dari Allah yang mengalahkan Baal, mengalahkan berhala palsu itu. Allah sudah mengalahkannya dan bahkan Israel dipertobatkan kepada Tuhan. Seluruh bangsa itu memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, dan jelas buktinya adalah ketika mereka memotong 400 lebih nabi Baal dan nabi Asyera. 400 lebih nabi Baal dan Asyera tidak dibiarkan untuk hidup, sehingga bisa dikatakan hampir seluruh nabi Baal di tempat itu dimusnahkan, dihancurkan, dibunuh oleh mereka. Dan ini menunjukkan satu komitmen mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan. Menunjukkan satu komitmen mereka untuk setia kepada Tuhan. Mereka bertobat. Bahkan bukan hanya Israel, tetapi juga Ahab. Ahab yang kita sudah lihat bagaimana Ahab sebenarnya adalah seorang pembawa petaka. Ahab justru kembali berbalik juga. Karena bisa terlihat bagaimana Ahab itu taat kepada perintah Elia. Dia menjalankan apa yang diinginkan oleh Elia. Maka saudara, pasal 18 ini sebenarnya pasal yang indah, ditutup dengan indah. Ditutup dengan baik. Karena saudara kalau melihat, Elia tidak pernah muncul di istana raja. Kecuali waktu di pasal awal-awal dia menghardik Ahab. Dia selama bertahun-tahun tidak pernah muncul di istana. Tidak pernah muncul di depan muka publik. Tidak pernah dilihat oleh orang siapapun. Tetapi kali ini kita bisa lihat pasal 18 tutup ketika Elia muncul
di Israel. Di ibu kotanya bisa dikatakan. Karena istana Ahab ada di Israel. Ini satu pasal yang baik, ada perbaikan, ada perdamaian antara Elia dengan Ahab, antara Tuhan dengan bangsanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita masuk ke dalam pasal yang ke-19, ternyata kisah ini belum selesai. Karena di pasal ke-19 kita bisa melihat bagaimana pergumulan itu justru semakin bertambah besar. Ada intensitas pergumulan yang bertambah berat. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Salah satunya saudara sekalian, karena di pasal ini kita bisa melihat ada motif chaos yang muncul. Ditandai dengan bagaimana pasal ini dituliskan. Apa itu motif chaos? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di pasal 17, pasal 18, tidak ada plot di mana misalkan ada satu perintah tetapi tidak dijalankan. Itu enggak ada. Jadi misalkan Allah memberikan perintah kepada Elia untuk datang ketemu dengan Ahab, Elia menjalankannya. Elia memberi perintah kepada Obadya untuk memberitakan tentang dirinya kepada Ahab, dan Obadya menjalankannya. Maka saudara bisa lihat perintah, ketaatan, perintah dijalankan, perintah dilakukan. Ini ada satu keselarasan, ada satu kesinambungan. Tapi kalau saudara lihat di dalam pasal 19 ini ada motif yang berbeda, karena di sini mulai muncul motif chaos di mana perintah tidak ditaati. Ya, salah satunya yang tadi kita baru baca, Elia disuruh pergi, disuruh bangun dan dia pergi ke Horeb. Tetapi apa yang dilakukan? Dia melawan, dia tidak mau pergi ke Horeb. Dia akhirnya tidur-tiduran, tidak mau pergi. Dan waktu kita lihat, bahkan yang lebih ironisnya adalah Israel di pasal 18 tadi kita sudah lihat bagaimana Israel seharusnya sudah hidup. Israel seharusnya sudah mendapatkan pertobatan. Israel seharusnya sudah bisa berdamai dengan Tuhan, tapi apa yang terjadi? Justru di pasal 19 kita melihat bagaimana Israel sebenarnya masih dalam kondisi mati. Masih dalam kondisi yang belum bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu ditandai dengan Ahab yang tampaknya juga memang belum sungguh-sungguh bertobat. Maka saudara lihat, ada A, kemudian ada anti-A. Ada A, ada anti-A. Ada perintah, ada ketidaktaatan. Ada kehidupan, harusnya hidup, tapi ada kematian. Dan kita melihat bagaimana pasal 19 ini menunjukkan ada motif chaos tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana plot-plot itu tidak bersambung. Tetapi selain itu juga Bapak Ibu Saudara, tensi juga bertambah karena kita melihat ada chaosnya dari rumah tangganya Ahab. Saudara, ini satu hal yang mengerikan ya, sebenarnya kita bisa mempelajari lebih dalam ya tentang bagaimana suami takut istri, saudara ya. Karena di kisah ini jelas sekali nampak bagaimana Ahab itu hanya jadi boneka yang sama sekali tidak berani membantah istrinya. Istrinya marah ketika nabi-nabinya dibunuh dan sebagainya. Tapi nggak ada satupun pembelaan dari Ahab. Saudara, logikanya ya, kita kalau suami istri gitu ya, kita mengutarakan satu hal gitu ya. Misalkan ya seperti kondisi ini saja, Ahab baru melihat mujizat yang sangat besar sekali kan. Saudara, api turun dari langit, siapa yang pernah lihat saudara? Ini gak pernah gitu ya. Dari 1 juta manusia pun siapa yang pernah lihat? Gak pernah. Tapi Ahab baru lihat mujizat yang begitu besar. Harusnya kan dia secara logika itu, apa ya, kalau kita merenungkannya, dia kan harusnya memberikan pembelaan. Jangan gitu loh. Jangan begitu, begini, begitu dan sebagainya. Ini Tuhan, ini hebat dan sebagainya. Tapi saudara sekalian, ada komentator yang mengatakan bahwa bahkan Ahab nampaknya tidak menceritakan tentang Tuhan kepada Isabel. Nampaknya tidak menceritakan itu. Karena yang diberitahukan adalah segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Tetapi tidak dikatakan bagaimana Tuhan menjawab doa Elia. Tidak dikatakan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh hidup. Tidak dikatakan bagaimana Baal sudah mati dan seterusnya. Maka saudara sekalian, kita melihat ada satu malapetaka besar. Dan malapetaka itu saudara bergeser dari Ahab menuju Isabel. Ternyata akar permasalahannya bukan hanya Ahab, tetapi akar permasalahannya adalah Isabel. Maka Ahab menceritakan pada Isabel, tetapi Isabel justru malah marah luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ahab bercerita bagaimana Elia membunuh seluruh nabinya dan sebagainya, dan akhirnya Isabel marah. Saudara, sebenarnya ada satu hal yang janggal, yang agak aneh di sini. Karena kalau memang Isabel marah kepada Ahab dan Isabel mau bunuh Ahab, kenapa dia tidak bunuh saat itu juga? Kondisinya adalah Ahab sedang di Yisrael, saudara. Jadi istilahnya Ahab itu lagi di kota Bandung, kalau istananya misalkan di Bandung gitu. Kenapa dia tidak perintahkan orang, ayo bunuh tiba-tiba gitu ya. Kalau di negeri ini kan ada yang disebut dengan Petrus ya saudara ya. Petrus bukan Rasul Petrus, tapi penembak misterius saudara ya. Jadi kalau ada orang yang berbicara ya sedikit menentang daripada pemerintahan Orde Baru, langsung besoknya hilang gitu saudara ya. Gak pakai suara, gak pakai apa-apa saudara, tiba-tiba gak tahu kemana orangnya. Ada penculikan dan sebagainya. Saudara, plot seperti ini kan harusnya bisa terjadi. Isabel kan menguasai seluruh negara itu. Menguasai seluruh kerajaan itu, Ahab juga gak berani lawan dia. Maka kalau dia benar-benar marah, dia benar-benar dendam, dia bisa langsung bunuh Elia saudara saat itu juga. Tapi anehnya adalah dia minta kepada bujangnya untuk memberitahu sumpahnya. Ini satu hal yang agak aneh saudara sekalian. Dan sebenarnya memberikan satu hal yang tersirat. Sebenarnya Isabel juga ada sedikit keraguan untuk bunuh Elia. Ada sedikit keraguan untuk membunuh dan untuk ya mematikan nabi ini. Yang mungkin kita tidak tahu keraguannya apa. Mungkin dia agak sedikit ragu apakah jangan-jangan ini benar nabinya Tuhan. Atau dia mungkin sedikit takut dengan kondisi politik yang ada. Mungkin kalau dia bunuh Elia, bangsa Israel bisa berontak. Karena Israel baru saja terpikat hatinya dengan Elia. Atau apapun itu saudara sekalian. Tetapi kita melihat bagaimana Isabel sebenarnya hanya menggertak saja. Isabel hanya menggertak saja. Dia tidak sungguh-sungguh ingin bunuh Elia. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata Elia cukup terpengaruh dengan gertakan itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat ini saudara. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah saudara, kata takutlah itu sebenarnya ada sedikit perdebatan. Karena di beberapa terjemahan memang pakai istilah takut. Tetapi di sisi lain ada terjemahan lain, yaitu salah satunya adalah Masoretic Text saudara ya. Masoretic Text, salah satu teks yang otoritatif juga untuk Alkitab Perjanjian Lama kita. Masoretic Text justru mengatakan Elia bukan takut, tetapi melihat. Kata melihat dan kata takut itu adalah dua kata yang mirip di dalam bahasa Ibrani-nya. Ya saudara ya. Sehingga di dalam Masoretic Text itu dikatakan Elia melihat. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Maka melihatlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Pertanyaannya saudara sekalian, kenapa dia waktu melihat dia pengen pergi menyelamatkan nyawanya? Kenapa? Karena penjelasan selanjutnya adalah saudara sekalian, dia melihat bahwa Isabel mau bunuh dia dan dia tidak mau mati di tangan Isabel. Maka dia akhirnya pergi dan dia menyelamatkan nyawanya. Artinya tidak mau dia dibunuh oleh Isabel. Kenapa? Bukan karena dia takut, tapi kalau Isabel berhasil bunuh dia, semua kemenangan di Karmel itu gak ada gunanya. Semua kemenangan di Karmel, bagaimana Tuhan berkuasa dan sebagainya. Toh sekarang nabinya dibunuh sama Isabel. Dan Isabel bisa mengatakan, ayo siapa lagi yang mau dibunuh? Percaya sama Tuhan aku akan bunuh dan seterusnya. Maka tidak ada gunanya saudara. Dan Elia melihat hal itu sehingga dia pergi melarikan diri. Saudara, ini masih perdebatan, ada yang mengatakan memang takut, ada yang mengatakan melihat dan sebagainya. Tapi yang pasti saudara sekalian, Isabel memang menggagalkan pertobatan Israel. Isabel menggagalkan pertobatan Israel. Sehingga hati Elia hancur. Seolah-olah perjuangannya sia-sia. Dan ini sering ditemukan di dalam kitab suci kita. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita melihat orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka sangat gigih melayani Tuhan. Mereka sangat berjuang. Mereka memberikan segalanya. Tapi seringkali saudara kita melihat seperti pelayanan mereka itu terkesannya seperti yang sia-sia. Kita bisa lihat Elia frustasi seperti ini. Kita bisa melihat Musa pun frustasi luar biasa. Dan bahkan yang kita bisa lihat juga Yesaya saudara.
Yesaya waktu dia mau mulai melayani Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya? Engkau akan berkhotbah kepada bangsa yang tidak akan mendengar. Saudara, maka ada kesan bagaimana perjuangannya itu sia-sia. Tetapi saudara sekalian, memang hal ini diizinkan Tuhan terjadi untuk mendidik umatnya. Untuk mendidik orang-orang yang justru dikasihinya. Maka itu saudara sekalian, ketika Tuhan setia memelihara umatnya, bukan berarti bahwa tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi. Karena Tuhan setia kepada Elia pun, Tuhan setia kepada Israel pun, tetap ada hal buruk. Bukan karena Allah tidak berkuasa, tetapi karena hal buruk seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada manusia. Maka saudara, satu ayat yang sangat indah ya, kemarin kita sudah pernah bahas juga saudara, bagaimana Petrus mengatakan, jangan heran waktu ada penderitaan terjadi. Jangan heran, karena Allah kita bukan hanya berkuasa atas hal baik. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas hal yang baik dan hal yang buruk juga. Tetapi hal ini menghancurkan hati Elia, saudara. Dia akhirnya pergi dengan perasaan gundah gulana, dengan perasaan self pity, saudara ya, menyalahkan diri sendiri dan seterusnya. Saudara, ini memang hal yang berat, saudara, pergumulan yang berat. Tapi sekali lagi saudara, kesetiaan Allah justru terlihat dari pergumulan yang berat. Saudara, kita mengingat bagaimana teologi salib misalkan. Salib itu pergumulan yang sangat berat. Salib itu adalah satu hal yang sangat tragis. Salib penderitaan yang begitu besar. Tapi saudara, justru di balik salib, di mana tidak ada orang di dunia ini yang mengidolakan salib. Tetapi justru di balik salib itu, kesetiaan Tuhan terpancar. Maka saudara sekalian, kesetiaan itu tidak hanya waktu baik, tapi juga waktu buruk. Karena sekali lagi Allah itu berdaulat. Maka ketika kita mendapatkan pergumulan yang berat, saudara, di dalam hidup kita, jangan kita berkecil hati. Jangan kita mengatakan apa saya salah jadi orang Kristen ya. Kayaknya mungkin agama lain lebih enak. Enggak saudara sekalian, enggak begitu saudara. Justru kalau hidup kita terus senang, tidak ada pergumulan, itu menjadi satu pertanyaan besar saudara. Karena segala sesuatu yang kuat harus diuji dengan luar biasa. Kita melihat bagaimana bangunan ketika dibangun saudara. Kaki-kakinya dibangun dan sebagainya. Itu mengalami pengujian berkali-kali saudara. Supaya jangan sampai kaki itu tidak kuat dan akhirnya merontokkan seluruh bangunan saudara. Maka kita melihat waktu ada pergumulan besar menimpa kita. Mari kita menyandarkan diri kepada Allah. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang akan menguatkan hidup kita. Seperti apa yang dilakukan kepada Elia. Nah, ini yang kita akan pelajari sama-sama saudara. Ada beberapa hal kita melihat bagaimana Tuhan menguatkan Elia, nabinya, dengan tangan belas kasihan yang begitu luar biasa besar. Tangan kesabaran yang begitu luar biasa besar. Maka kita lihat saudara, yang pertama saudara, Tuhan menguatkan nabinya dengan menunjukkan kedaulatan dari rencananya. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini kita lihat Elia lari ke Beersheba. Beersheba itu di mana saudara? Beersheba itu adalah sebuah kota di ujung kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita bisa bayangkan saudara, Elia itu ada di kerajaan Israel Utara. Ya, dia lari terus sampai ke selatan saudara. Selatannya mana? Selatan dari Yehuda, kota paling ujung, paling selatan dari Yehuda itu namanya kota Beersheba. Ya, dia lari terus sampai ke sana, saudara. Dan di sana ada Raja Yosafat yang takut Tuhan, saudara. Raja yang setia kepada Tuhan memerintah Yehuda, namanya Raja Yosafat.
Sehingga sebenarnya tidak bisa, ada komentator yang mengatakan juga ya, dia mesti lari keluar dari wilayah Yehuda supaya jangan sampai Yosafat memberitahukan kepada Ahab dan nanti dia dibunuh. Tapi saya pikir tidak, saudara sekalian ya. Ada komentator yang tidak setuju juga. Karena Yosafat ini orang yang takut Tuhan. Masa sih dia mau serahkan Elia kepada pengkhianat gitu ya, kepada orang yang jahat sama Tuhan? Gak mungkin. Yosafat ini orang yang takut Tuhan. Maka bukan itu saudara sekalian, tetapi Elia memang menembus kota itu, kemudian dia menyeberang keluar wilayah. Karena tujuan utamanya bukan ke sana. Tujuan utamanya kemana saudara? Ke Horeb. Jadi memang Elia pergi ke Horeb itu adalah rencana dia. Ya, setelah dia mendengar Isabel, dia punya rencana untuk pergi ke Horeb. Maka waktu dia setelah melewati Berseba, dia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, meninggalkan bujang itu bisa punya dua makna. Satu, makna pertama meninggalkan bujang adalah kondisinya sudah aman. Ya, kondisinya sudah aman. Sehingga dia tidak perlu lagi bujangnya mendampingi dia. Karena di zaman dulu saudara, jalan tuh kan gak seaman zaman sekarang ya. Zaman dulu itu mereka keluar kota itu, mereka bisa kemungkinan besar akan dijarah dan dirampok oleh orang di luar. Ya, sehingga perlu beberapa orang yang membantu dia, apalagi kalau bawa barang banyak. Gak bisa jalan sendirian, bisa mati saudara. Maka perlu beberapa orang untuk bantu. Dan kalau kondisinya sudah aman, sudah masuk daerah perkampungan dan sebagainya, maka tidak perlu lagi ada orang yang bantu. Sehingga bujang biasanya ya silakan pergi, saya sudah aman di tempat ini. Ya, maka ini hal yang pertama, gestur sudah aman. Dan apa artinya saudara? Kalau dia memang merasa ini sudah aman, berarti perjalanan selanjutnya bukan perjalanan melarikan diri dari Isabel. Saudara, ini perlu dipahami ya. Karena kalau tidak, kenapa Elia harus melarikan diri dari Isabel sampai harus ke Horeb? Ini satu pertanyaan besar. Karena Horeb itu jaraknya 300 km dari tempat Isabel. Kurang lebih 300 km. Ibarat kata saudara mau lari dari presiden di Jakarta, tapi saudara, bukan presiden lah ya, saudara mau lari dari siapa orang di Jakarta, tapi saudara larinya sampai ke Surabaya. Itu kan aneh. Saudara bisa lari ke Semarang dan ya sudah aman ya. Atau saudara lari ke Bandung ya sudah aman, sudah bukan daerah Jakarta. Tapi saudara mesti lari sampai ke Surabaya, bahkan mungkin lari sampai ke Bali. Ini kan aneh saudara ya. Kenapa lari terlalu jauh? Tetapi jawabannya adalah saudara, karena memang Elia mau ke Horeb. Tujuan utamanya mau ke gunung Horeb. Maka dia menyeberang dan dia tinggalkan bujangnya. Ini hal yang pertama saudara. Hal yang kedua adalah dia meninggalkan bujangnya. Ini adalah satu gestur di mana dia pengen bergumul bersama dengan Tuhan sendirian. Waktu untuk bertemu Tuhan sendirian. Dia mau bergumul bersama Tuhan sendirian. Ini pernah terjadi di dalam Kejadian. Waktu Abraham menyerahkan Ishak. Saudara mungkin tahu kisahnya. Abraham menyerahkan Ishak dan Abraham mengatakan kepada bujangnya, tunggu di sini, jangan naik ke atas. Dia meninggalkan bujangnya karena dia mau bergumul bersama dengan Tuhan di atas gunung. Ya. Maka itu saudara sekalian, dia meninggalkan bujangnya dan berarti memang Elia berencana untuk pergi ke Horeb. Tapi pertanyaan yang kita bisa renungkan adalah saudara, kenapa Elia minta mati? Kenapa dia minta mati? Saudara, saudara kalau kita mau pergi ke Surabaya, terus Surabayanya belum sampai, di tengah jalan kita minta mati. Ini kan aneh saudara ya. Ada satu tujuan, ada satu goal yang seharusnya kita mau kejar, yang seharusnya kita mau capai. Tapi waktu kita mau kejar, tengah-tengah jalan kita minta mati. Maksudnya apa gitu? Ini satu hal yang sangat membingungkan saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, ini menunjukkan betapa Elia frustasi dengan keras kepalanya Israel. Betapa dia frustasi sehingga dia mau cari Tuhan pun dia sudah kecapean. Dia seperti yang exhausted saudara ya. Seperti orang yang sudah sangat kecapean saudara sekalian. Dia frustasi dengan keras kepalanya Israel. Tetapi dia tidak mau menunjukkan kejayaan Isabel. Maka di padang gurun itu dia minta mati. Tuhan, kalau engkau benar-benar hidup, nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan dirimu Tuhan. Dan dia terus meminta untuk mati saudara sekalian di padang gurun. Saudara, ini adalah satu keputusan yang sepihak. Elia sendirilah yang minta mati. Tapi saudara sekalian,
Ini adalah keputusan yang bisa dimengerti oleh Allah, meskipun Allah tidak setujui keputusan itu. Saudara, seringkali di dalam hidup kita sering tidak mengerti rencana Tuhan. Kita nggak tahu apa kehendak Dia. Kadang-kadang saudara, kita bertemu dengan orang yang sudah punya planning untuk pergi dan sebagainya dengan keluarganya. Nggak taunya sebelum hari hanya keluarganya dipanggil pulang oleh Tuhan. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang sudah merencanakan segala sesuatu dan berharap untuk usahanya bisa sukses. Tapi waktu ketika hari H tiba saudara, usahanya mau dibuka, yang terjadi apa saudara? COVID pandemi. Saudara, banyak sekali usaha-usaha yang hancur, gagal, luluh lantah waktu COVID menghantam. Saudara, mereka sudah mempersiapkan dan sebagainya, kehantam COVID. Saudara, saya mendengar ada cerita juga ya dari orang di Palu. Saudara bisa bayangkan ya, di Palu itu baru terjadi gempa yang besar. Di tahun 2018 apa 19 saya agak lupa ya. 2018 kalau tidak salah. Gempa yang besar, wah luluh lantah, hancur-hancuran kota itu. Dan sekarang Palu sedang mulai untuk merintis, untuk naik lagi. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? COVID. Baru mau rintis, baru mau buka usaha baru. Baru orang-orang itu kembali ke kota itu. Yang terjadi apa? COVID saudara. Hancur lagi, amblas lagi ekonominya dan sebagainya. Kadang-kadang di tengah kondisi seperti ini saudara, kita tidak ngerti rencana Tuhan itu apa. Sehingga kita bisa bereaksi dengan negatif saudara. Kita bisa menjadi putus asa. Atau di sisi yang lain kita bisa menjadi begitu marah kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi dan seterusnya saudara sekalian. Dan apa yang Allah lakukan saudara? Allah tidak membungkam reaksi itu. Kenapa? Karena Allah tidak takut rencananya gagal. Allah tidak merasa terancam oleh reaksi kita. Allah tidak merasa terancam oleh kekesalan kita, oleh kemarahan kita, oleh frustasinya kita. Allah tidak merasa terancam oleh itu. Dan kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Elia tidak dibungkam oleh Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita sebagai manusia, kita sedang mendidik seorang di bawah kita, kita sendiri pun punya batas kesabaran. Waktu orang itu nggak bisa, sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, 4 kali nggak bisa. Kita mungkin marah dan kita bisa marahin orang itu. Sudah nggak usah kerja lagi. Kamu nggak bisa kerjakan semua ini. Sudah pergi sana. Tapi saudara sekalian, Allah tidak melakukan itu kepada Elia. Meskipun dia bisa lakukan itu. Elia, aku sudah tunjukkan kuasaku begitu besar di Karmel. Sudah pergi sana, engkau tidak usah jadi nabi lagi. Engkau tidak percaya kuasaku. Engkau begitu lemah imannya, pergi sana. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah tidak katakan, diam Elia ya. Diam. Kamu tidak tahu betapa kuatnya aku. Diam. Tidak. Allah tidak pernah memaksa dan membungkam mulut kita. Allah tidak pernah memaksa dan menutup mata kita, menutup hati kita sehingga kita tidak bisa bereaksi kepada Tuhan. Karena sekali lagi Allah tidak takut rencananya gagal. Saudara, partai komunis di Rusia, saudara sekalian, menutup semua dewan pers dan sebagainya, saudara. Tidak ada kebebasan berbicara dulu ya saudara, sebelum sekarang sudah Mikhail Gorbachev dan seterusnya sudah berubah saudara ya. Tapi dulu sebelum itu saudara, komunis menutup seluruh pers. Tidak boleh ada kebebasan berbicara. Kenapa? Karena mereka takut ketika pers dibuka, kekuasaan mereka runtuh. Mereka takut rencana mereka gagal karena ada orang yang dengan bebas berbicara. Maka saudara, sama dengan negeri ini, netizen berusaha untuk membungkam orang. Menggoreng ke arah yang, goreng bukan goreng beneran ya, tapi goreng berita ke arah yang negatif supaya seorang bisa dibungkam, digembosi, dimatiin saudara. Kenapa? Karena takut orang ini menjadi ancaman. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita tidak takut. Dan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mengekspresikan apa yang kita alami dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara, waktu ada keluarga yang meninggal, apakah kita boleh bersedih? Tentu kita bersedih, tentu kita menangis. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan gak perlu menangis lah, menangis itu kurang iman. Tidak saudara, Yesus Kristus pun bisa menangis kok. Menangis tidak bicara iman, menangis bicara hati yang pedih saudara. Dan waktu kita mengekspresikan semua itu, apakah Allah menutup mulut kita? Tidak. Dia membuka
dirinya. Dia menerima semua apa yang kita lakukan itu. Namun Elia dilatih untuk belajar fokus kepada rencana Tuhan. Saudara, ketika kita merenungkan hal ini, sungguh indah bagaimana pembentukan dari Tuhan atas manusia. Tuhan tidak pakai cara yang kasar, Tuhan tidak pakai cara yang memaksa, tetapi Tuhan memakai cara yang lembut, namun akan mengarahkan manusia untuk ikut kepada Dia. Maka Elia dilatih untuk belajar fokus kepada rencana Allah. Bukan Elia yang memberikan penilaian. Bukan Elia yang mengatakan, that's it, this is it, sudah selesai, inilah akhirnya, akhir dari pelayananku. Sekarang aku mau gantung sepatu, aku mau minta mati sama Tuhan. Bukan Elia yang mengatakan kapan waktunya berakhir. Bukan Elia yang mengatakan sudah selesai, tidak. Tetapi itu harus datang dari Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan oleh Elia? Elia harus taat kepada Tuhan. Itulah tugasnya Elia, bukan memberikan penilaian. Saudara, kadang-kadang kita salah menempatkan diri di dalam pergumulan dari ekstrim menuju ke ekstrim yang lain. Sehingga kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Terutama ketika ada hal buruk menimpa kita, saudara sekalian. Kita akhirnya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kesimpulan apa, saudara? Misalkan, kalau saya mau jadi orang Kristen yang taat pada Tuhan, maka kadang-kadang kita simpulkan, saudara, oh kalau ada pergumulan terjadi kita harus diam, tutup mulut. Ya. Taat itu berarti diam. Kalau kita mau berontak sama Tuhan, saudara ya, kita tidak mau lagi, kita sudah pahit, kita sudah tidak mau lagi dengan Tuhan, maka kita mau berontak, caranya apa? Tunjukkan ekspresi. Ketika kita berekspresi sama Tuhan dan sebagainya, saya nggak mau begini dan sebagainya, dianggap pemberontak, saudara. Kadang-kadang jadi dua ekstrim yang berbeda. Apalagi di zaman sekarang, zaman kita adalah zaman ekspresi, maka ketika manusia mau menunjukkan ekspresinya berarti apa? Ya sudah, tinggalkan Tuhan. Mari kita melihat kepada ekspresi diri dan kita melawan Tuhan dan sebagainya. Saudara, tapi iman Kristen bukan iman yang ekstrim ke ekstrim. Kalau namanya taat harus diam, tutup mulut. Kalau namanya ngomong berarti melawan Tuhan. Enggak, saudara, enggak ke arah sana, saudara. Kekristenan bukanlah satu iman yang ekstrim ke ekstrim itu. Tetapi kekristenan adalah iman yang berjalan di dalam proses, saudara. Proses hidup, proses pembenaran, proses pendidikan bagi kita, pelatihan dan sebagainya. Memang saudara, kita melihat kejahatan itu memang real. Kejahatan itu memang jahat, saudara. Kita tidak mengatakan ya, karena ada orang yang mengatakan bahwa kejahatan itu halusinasi iman. Kenapa kita bisa merasakan hal yang buruk? Karena kita tidak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka kita merasakan hal yang buruk. Kalau kita percaya penuh sama Tuhan, kita gak mungkin merasakan hal buruk. Maka kita terus berkata beriman supaya hal buruk hilang, beriman. Saudara, kejahatan itu memang real. Alkitab menyatakan itu. Elia frustasi karena hal yang buruk terjadi menimpa pelayanan dia, menimpa orang Israel. Dan itu real, saudara. Itu memang sungguh-sungguh ada. Tetapi saudara sekalian, kita harus melihat juga, saudara, bahwa kejahatan ini tidak bertentangan dengan kedaulatan Allah, saudara. Tidak bertentangan dengan rencana Tuhan. Maka kita tidak bisa menyimpulkan langsung rencana Allah. Karena sebenarnya kita tidak tahu seberapa luas rencana Allah yang memeluk kita, saudara. Kita tidak tahu. Maka saudara, sambil kita berekspresi, sambil Allah mendidik kita. Ini yang dia lakukan kepada Elia. Maka rencana Allah yang berdaulat akan mengarahkan umat untuk taat kepadanya. Meskipun di dalam hal yang sulit. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Ketika rencana kita tidak jalan. Ketika usaha kita seperti sia-sia, kita mungkin putus asa. Tapi saudara, jangan lupa untuk melihat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan penghiburan. Dan akan mendidik kita untuk fokus melihat mata Tuhan. Melihat kepada Tuhan yang sejati. Dan itu yang sedang diajarkan Tuhan kepada Elia. Saudara, ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa lihat juga, saudara. Bagaimana Tuhan terus menunjukkan kesetiaan perjanjiannya. Maka kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saudara. Di sana dikatakan ada malaikat Tuhan
Malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Tetapi tidak dimakan juga, dimakan tetapi dia tetap berbaring. Setelah itu di ayat yang ke-7 dikatakan pula, bangunlah ya dan makanlah karena perjalananmu itu jauh. Ya, kemudian Elia bangun berdiri dan dia akhirnya pergi, saudara. Saudara, di sini dikatakan Elia berbaring di bawah pohon arar. Ya, di bawah pohon arar. Dan sebenarnya saudara sekalian, pohon ini menjadi satu lambang kesejahteraan hidup ya dari Allah, saudara. Maka kalau kita melihat, saudara, di sini ada satu kontras, saudara. Ada satu ironi di mana Elia seperti tidak ada kehidupan, padahal dia harusnya menjadi orang yang hidup, menjadi orang yang ya punya iman yang kuat kepada Tuhan. Tapi dia justru mati dan tidak setia kepada Tuhan. Kenapa dia bisa melakukan hal ini, saudara sekalian? Dia bisa tidak setia kepada Tuhan. Dia bisa tidak taat pada Tuhan. Karena dia berfokus kepada diri sendiri. Kepada kesulitan diri sendiri. Sehingga dia merasakan loneliness. Saudara, pada bagian ini saya akan membahas sedikit tentang loneliness, saudara. Loneliness itu tidak ada kaitannya dengan tidak ada teman, saudara. Karena orang yang lonely, orang yang merasa sendiri, bisa jadi orang itu berada di kumpulan orang yang banyak. Tapi dia merasa sendiri. Dia merasa lonely, saudara. Dan kenapa dia bisa merasa lonely, saudara sekalian? Karena mungkin dia merasa depresi. Karena dia mungkin merasa stres. Karena dia mungkin menilai dirinya dengan rendah. Sehingga dia minder, saudara. Akhirnya dia mengatakan, sudahlah, saya tidak perlu lagi ikut dengan mereka. Saya ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, bukan di dalam konotasi positif, tapi di dalam konotasi yang negatif, saudara. Sehingga mereka merasa sendirian. Dan hal ini kalau dibiarkan bisa beruntut kepada depresi yang berkelanjutan, saudara. Depresi yang fatal, yang parah. Dan tidak jarang orang bunuh diri karena ini, saudara. Karena dia merasa kesepian, saudara. Apa yang biasanya ditawarkan oleh dunia? Saudara, kalau kita lihat orang yang kesepian itu biasanya ditawarkan untuk enjoy yourself. Enjoy yourself. Memanjakan diri. Dengan cara apa? Ya macam-macam, apa yang kamu suka kerjain. Ya gak usah peduli sama orang apa-apa. Tapi kamu bisa kerjain banyak hal dan sebagainya, saudara sekalian. Tapi saudara, Elia di perikop ini merasakan sangat kesepian karena tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia. Tidak ada orang yang berjuang bersama-sama dengan dia. Tidak ada orang yang mengikuti dia, saudara. Dia merasa begitu kesepian, saudara sekalian. Merasa begitu kesepian. Tetapi Allah tidak menyuruh Elia untuk memanjakan diri. Ini satu hal yang menarik, saudara ya. Allah bahkan tidak menyuruh Elia untuk istirahat sejenak, saudara. Tidak, saudara. Kadang-kadang ini menjadi satu terapi juga ya buat orang-orang merasa kesepian dan sebagainya. Orang di zaman sekarang pengennya pergi healing begitu, saudara ya. Healing dulu, udah pusing stres ini di kota ini gak jelas ini. Kerjaan dan sebagainya. Sudah saya pergi dulu untuk menghibur diri dan sebagainya. Tapi tidak, saudara. Allah tidak meminta Elia menghibur diri. Elia merasakan kesepian. Karena dia karena kesulitan membuatnya tidak menyadari Allah yang menopang. Allah yang memberikan anugerah. Dan maka nanti, saudara, solusinya apa? Dari orang yang kesepian, bukan memanjakan diri. Solusinya adalah dia harus menyadari anugerah Tuhan. Solusinya ke sana, saudara sekalian. Maka kita lihat dulu di sini, saudara. Elia merasa kesepian karena kesulitan membuatnya tidak menyadari anugerah Allah yang menopang dia. Maka dia mengalami krisis identitas. Dia mengatakan, saudara sekalian, saya tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudara, siapa nenek moyang Elia, saudara? Kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya yang kita pernah bahas, saudara, kita melihat bagaimana Elia ini orang Tisbe, saudara. Dan kemungkinan besar Elia bukan orang Israel sejati. Mungkin orang asing, ya, orang dari tempat lain atau suku lain dan sebagainya, saudara sekalian. Maka nenek moyangnya Elia itu adalah nenek moyang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Tidak kenal Tuhan. Dan Elia mengatakan, saya gak ada bedanya sama dia.
Meskipun saya sekarang sudah kenal Tuhan, saya tetap menjadi seperti orang yang gak kenal Tuhan, saudara. Saya tetap menjadi seperti orang yang tidak ada gunanya karena mereka pun dan saya pun sama-sama menjadi orang yang gak ada gunanya. Saya punya iman tidak bisa berbuahkan hasil. Saya punya pelayanan tidak bisa membuat Israel bertobat. Suku-suku itu bertobat tidak ada gunanya. Mereka tetap berada di dalam kekelaman dan kegelapan. Seperti dulu nenek moyang mereka memang seperti itu. Maka saudara kita lihat ya, ada pikiran dan ekspektasinya bentur dengan realita. Sehingga dia minta mati. Dan ini merupakan satu kesedihan yang begitu mendalam. Saudara, kadang-kadang ada orang yang pengen bunuh diri, saudara ya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah menemukan kasus itu. Tapi saya pernah temukan ada orang yang memang pengen bunuh diri, saudara. Bagaimana cara mengatasi orang yang bunuh diri? Saudara, kita gak bisa menghakimi dia. Saya pikir ada satu asumsi yang sangat salah, saudara ya. Waktu mengatakan orang bunuh diri itu masuk neraka. Saya pikir itu tidak benar, saudara. Itu ayat Alkitabnya dari mana? Dasarnya dari mana? Mari kita sedikit berbelas kasihan kepada orang yang bunuh diri, saudara. Bukan pada orang yang sudah matinya, tapi orang yang merencanakan untuk bunuh diri, saudara. Karena jangan sampai kita menimpa tangga waktu mereka sedang jatuh, saudara. Mereka sedang sulit, mereka sedang depresi, sedang hidupnya tidak ada gunanya, merasa diri udah saya pengen mati saja. Lalu kita katakan, jangan bunuh diri, masuk neraka lu ntar. Saudara bisa bayangkan ya, ini namanya memberikan penghakiman yang kejam kepada dia. Kalimat itu tidak membebaskan dia, tidak memberikan penghiburan bagi dia atau tidak membuat dia, oh iya ya masuk neraka, saya gak mau masuk neraka. Pengen masuk surga, gimana caranya? Ya udah kamu yang bunuhin aja ya, biar saya masuk surga. Saudara, itu gak membawa penghiburan apapun buat dia. Dan Alkitab pun tidak pernah mengatakan itu. Bahkan, saudara bisa telusuri, Simson matinya bunuh diri kan. Dia tarik itu ya dan seluruh gedung runtuh. Dan di dalam Ibrani dikatakan Simson itu pahlawan iman. Masa pahlawan iman masuk neraka, saudara? Gak mungkin. Pahlawan iman itu masuk surga pasti. Maka kalimat bunuh diri masuk neraka itu dari mana statementnya, saudara? Dari mana? Dan itu merupakan satu penghakiman yang sangat kejam kepada orang yang sedang depresi. Dan kita tidak punya belas kasihan pada mereka. Seharusnya apa yang terjadi, saudara? Harusnya menghadapi orang-orang yang mau bunuh diri seperti ini, saudara. Kita jangan hakimi mereka. Jangan rendahkan iman mereka. Jangan membuat seolah-olah mereka ini, ini mah orang gimana sih ya? Kenapa begini? Enggak, saudara sekalian. Tapi kita mesti kuatkan mereka. Hibur hati mereka. Mereka memang lemah. Dan memang orang tidak semuanya kuat. Dan tidak harus manusia menjadi sok kuat, saudara. Tapi kita bisa menghibur mereka. Dan kita bisa menguatkan mereka. Dan kadang, saudara sekalian, ini bisa menimpa kita ketika malapetaka datang. Saya tidak mengatakan berarti bunuh diri itu diperbolehkan, bukan itu, saudara ya. Poinnya bukan ke sana, tapi waktu kita melihat ada orang yang mau melakukan hal seperti itu, jangan tambahkan beban kepada mereka. Jangan menghakimi mereka dengan hal semacam itu. Saudara, kadang kita bisa melihat bagaimana malapetaka itu datang, menggagalkan ekspektasi kita. Maka Elia mau lari ke Horeb. Kenapa dia mau lari ke Horeb, saudara? Dia mau cari kehadiran Tuhan yang sejati. Dia mau cari janji Tuhan yang sejati. Tuhan berjanji akan tobatkan umatnya, kok sekarang tidak? Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya, kok Isabel bisa begitu jahatnya? Dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan lagi, saudara. Maka dia lari ke Horeb mencari kehadiran Tuhan yang sejati. Dan ini menjadi gambaran seperti Musa yang mendapatkan perjanjian dengan Allah. Saudara, waktu Musa naik ke gunung Sinai. Ya, Sinai, Horeb itu dua kata nama gunung yang disamakan juga, saudara ya. Karena itu sama-sama gunung Allah. Saudara, waktu Musa naik, saudara, dia mendapatkan janji Tuhan di sana. Maka Elia mau itu. Janji Tuhan, tolong berikan padaku. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Tetapi justru Israel gagal di sana, saudara. Gagal untuk setia kepada Tuhan. Maka dikatakan 40 hari 40 malam, ya, Musa di atas gunung itu 40 hari 40 malam. Tapi tetap waktu dia turun, saudara, Israel gagal menghancurkan perjanjian itu.
Tapi Elia mau datang untuk apa? Untuk kembali melihat janji Tuhan. Kembali melihat penyertaan Tuhan. Maka Allah menyetujui hal itu dan ia pun menghibur Elia dengan menyatakan kesetiaannya. Yaitu apa saudara? Kesetiaannya bukan melalui Horeb saja. Saudara, saya gambarkan seperti ini kurang lebih. Elia berpikir bahwa di mana saya bisa dapat janji Tuhan, di mana saya bisa dapat kehadiran Tuhan, di mana saya bisa dapat penghiburan dari Tuhan. Saya harus pergi ke Horeb. Tapi di tengah perjalanan ketika Elia sudah merasa terlalu capek, dia minta bunuh diri, saudara. Dia tidak kuat lagi, saya mau kejar tapi saya rasa sudahlah, gak perlulah. Hati saya sudah terlalu capek, dia minta bunuh diri. Tapi justru di titik itu saudara, Tuhan justru menyatakan janji setianya. Tidak perlu ke Horeb. Tapi di tempat itu pun Tuhan sudah menyatakan janji setianya. Maka Tuhan menopang hidupnya dengan roti dan kendi air. Dan ini sekali lagi mengingatkan kita kepada janda Sarfat, saudara. Pada janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan bisa memelihara janda Sarfat lewat hal-hal yang tidak mungkin bagi orang Yahudi. Maka saudara sekalian, kita ketika menghadapi pergumulan, kita bisa mengingat kesetiaan Allah melalui kehidupan sehari-hari kita. Saudara, perenungan tentang kesetiaan Allah, perenungan tentang kebaikan Allah, itu harus dilakukan setiap hari. Dan biasanya kita lakukan berbarengan dengan membaca Alkitab dan berdoa dan sebagainya. Saudara, ini kekuatan kita menghadapi pergumulan besar. Kita tidak mungkin tahan, saudara. Kalau kita tidak merenungkan kebaikan Tuhan, gimana kita punya pengharapan untuk hidup? Kalau kita tidak merenungkan tentang kasih Tuhan yang besar, tentang kesetiaan Dia setiap hari, saudara. Bukan hanya waktu hari Minggu, tapi setiap hari kita melihat kebaikan Dia, merenungkan kesetiaan Dia, saudara. Kalau kita tidak lakukan itu, bagaimana mungkin kita bisa kuat hidup, saudara? Karena iman kita perlahan-lahan akan terkikis oleh dunia. Iman kita perlahan-lahan akan dibawa oleh pengharapan dunia. Mata kita perlahan-lahan akan melihat kepada dunia sekitar kita dan kita berpegang pada mereka. Saudara, maka ketika kita di dalam pergumulan, di dalam kesulitan yang besar, ingatlah bagaimana Tuhan menopang kita dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Allah tidak gagal topang Elia. Allah tidak gagal memberi makan Elia. Dan saudara, ini satu hal yang luar biasa. Elia dikasih makan oleh Tuhan, ya, entah itu roti, entah itu apa, dan Elia bisa berjalan 300 kilometer. Saudara, apa kita mau bikin satu percobaan? Ya, saudara makan satu roti, saudara jalan dari Bandung ke Jakarta, jalan kaki, saudara ya. Ini baru setengahnya perjalanan Elia, saudara ya. Bandung Jakarta 130 kilometer kurang lebih. Makan satu roti, jalan sampai Jakarta. Oh saudara, tengah jalan pun kita udah kelaparan, saudara ya. Mungkin jalan selanjutnya udah sambil ngesot-ngesot gitu, saudara ya. Udah begitu, waduh mana sih ini, mana sih gitu ya. Cari minum, cari apa segala macam. Tapi saudara, Tuhan tidak gagal topang Elia. Dia kasih makan dan bisa jalan 300 km sampai ke Horeb. Maka saudara, ini pemeliharaan Tuhan. Secara fisik Elia dipelihara oleh Tuhan. Tapi pemeliharaan Tuhan menembus jauh, bukan hanya fisik. Tapi jiwa kita pun ditanggung oleh Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebenarnya konteks Elia ini menunjukkan, saudara, apapun yang kita lakukan tidak akan memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan yang besar. Apapun yang kita lakukan, seberapa pahitnya hidup kita, tidak ada yang dapat memisahkan dari cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara, kadang-kadang iman kita ini terlalu kecil sehingga kita tidak menyadari betapa setianya Allah kita. Dan kemarin ini ya kita semua ya panitia dari Natal yang 2023 yang lalu juga diingatkan bagaimana waktu itu pendeta Jimmy ya sempat menegur kami gitu ya. Kenapa menegur kami? Karena waktu itu ada orang dari IAIN atau apa gitu ya di sekolahan Muslim datang ke Natal Pak Tong gitu ya pakai jilbab.
Dan panitia mengatakan ya kita coba kasih ruangan khusus supaya tidak terlalu mencolok. Tetapi pendeta Jimmy kembali mengingatkan tentang iman kita. Kadang-kadang saudara sekalian, kita ini banyak sekali ketakutan. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi. Saudara, saya ambil contoh ya. Waktu kita mau mengabarkan Injil, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kadang ada orang yang waktu mau mengabarkan Injil, bicara Injil kepada orang yang gak percaya. Di pikirannya apa? Oh, kita ini kaum minoritas. Oh, kita ini nanti dimarahin orang. Oh, kita ini nanti rumah kita didemo, dibakar, dilemparin batu dan sebagainya. Bahkan ada orang yang ekstrim ya mikir sampai kita ini kayaknya bakal siap mati nih ya kalau mengatakan Injil. Saudara, hal itu tidak terjadi. Saudara. Banyak sekali waktu saya dan juga rekan-rekan saya dapat kesaksian dari orang yang memberitakan Injil. Waktu mereka mengabarkan Injil, apa yang terjadi, saudara? Bahkan saudara sekalian, mereka melihat hal yang tidak mereka ekspektasikan justru malah terjadi, saudara. Dan apa yang mereka kira-kira kayaknya bakal dipukul orang atau apa, itu justru tidak terjadi. Saya sempat cerita, saudara ya, tadi di siang kepada para remaja, saudara. Teman saya itu menginjili, ada yang menginjili satu haji begitu ya, di satu tempat, saudara sekalian. Orang, ya saudara sudah tahu lah ya, namanya haji kan berarti orang yang sudah mendalami Islam paling tidak, saudara ya. Dia menginjili orang itu, saudara. Dan kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, saudara, kita berani nggak bicara tentang Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, Bapak tinggal di mana? Itu di sana. Oh, itu masjid punya Bapak ya? Iya, itu masjid saya. Itu masjid punya saya. Oh gitu Bapak, iya itu keluarga saya semua gini-gini. Saudara, berani gak kita mengatakan, maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Sulit saudara, karena di pikiran kita penuh dengan segala macam hal. Tapi apa yang terjadi saudara, teman saya waktu itu penginjilan saudara. Dan dia beritakan seluruh Injil, dia beritakan. Sampai terakhir dia tanya, maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Dan jawabannya apa saudara? Jawabannya mau. Saudara bisa bayangin? Jawabannya mau, saudara. Dan bukan hanya percaya Tuhan Yesus, ditanya juga maukah engkau dibaptis? Jawabannya mau, saudara. Saudara, Allah kita Allah yang berdaulat. Allah kita Allah yang berkuasa melampaui pikiran kita. Maka saudara, jangan kecilkan pekerjaan Tuhan sesuai pikiran kita. Sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, saudara sekalian. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa luar biasa. Dan iman kita harusnya setia kepada Allah demikian. Sehingga kita berani untuk melangkah. Berani untuk melangkah, saudara. Saudara, bukan hanya itu. Selain itu, saudara, kesetiaan itu pada akhirnya akan membuat Elia kembali kepada pribadi Allah. Saudara, ini satu ilustrasi yang tidak terlalu tepat ya, tidak terlalu kena. Tapi saudara ingat kalau pernah nonton ya film Avengers yang Endgame, saudara. Avengers yang Endgame, ada satu kalimat yang buat saya cukup menarik, saudara. Waktu mau sampai kepada pertempuran yang terakhir, Thanos itu kan bersama dengan 3 superhero itu ya, yang katanya Trinity-nya Marvel gitu ya. 3 superhero itu, saudara, bertemu. Kemudian Thanos mengeluarkan satu kalimat. Apapun yang kamu lakukan, kalau tidak salah whatever you take atau apa ya. Apapun yang kamu lakukan, semuanya itu hanya akan membawa kamu back to me. Membawa kamu kembali kepada saya. Dia mau jentikin jari, dia mau apa segala macam. Seluruh kemungkinan itu dilakukan, ujung-ujungnya apa? Memang harus duel 1 lawan 1 dengan dia. Saudara, ini ya ilustrasi tidak terlalu ini ya. Tapi saudara, saya mau menggambarkan ini dengan Allah kita, saudara. Allah kita. Saudara, apapun yang dilakukan, saudara, semua itu akan kembali kepada pribadi Allah. Semua itu akan membawa kita kembali menghadap Allah dan merenungkan tentang siapa Dia. Terkadang kita mengasosiasikan kesetiaan Allah dengan kondisi yang lebih baik. Kadang kita melihat bahwa kalau Allah setia kepadaku, pasti keadaan ini berubah dong. Kalau Allah setia kepadaku, tolong Tuhan usahaku ini bisa bertumbuh. Tolong Tuhan berikan kesehatan kepadaku. Tolong Tuhan berikan anakku ini satu kesehatan yang baik dan seterusnya. Kalau Tuhan setia, kita sering identikan dengan kondisi lebih baik.
Tapi kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ini saudara, kisah ini memperlihatkan bagaimana sampai akhir situasi Elia tidak berubah. Gak ada yang berubah. Apa yang berubah saudara? Isabel tetap dendam sama dia. Israel tetap hatinya membatu. Dan Ahab tetap menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang berubah saudara sekalian. Tetapi sekali lagi Elia belajar makna kesetiaan Allah sesungguhnya. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, kita akan melihat ayat ini dan kita akan merenungkannya sekali lagi ayat ini. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, kenapa Petrus mengatakan hal ini, saudara? Karena saya punya satu kalimat yang mungkin ini kontroversial, saudara. Karena penderitaan itu melengkapkan kesetiaan Allah pada kita. Saudara, Martin Luther mengatakan kita nggak bisa kenal Tuhan kalau tidak mengalami penderitaan. Penderitaan, suffering itu menjadi satu media bagaimana kita mengenal Tuhan. Tentu sekali lagi saudara, kita bukan mencintai penderitaan ya. Bukan kita mencari-cari penderitaan, saya pengennya pokoknya hidup sengsara. Bukan itu saudara. Tapi dari penderitaan, justru di sana kita bisa sungguh mengenal Tuhan. Kristus direndahkan, Kristus menderita, Kristus mati demi bersatu dengan kita. Sehingga kita berbagian di dalam kemuliaan Kristus. Dari penderitaan itu saudara, kita berbagian di dalam kemuliaan Tuhan. Dan persatuan ini menunjukkan saudara, Allah berani menanggung petaka yang paling berat. Saudara, saya teringat dengan kisah yang Patong ceritakan ya. Patong ceritakan saudara, kok dia kan jadi pemimpin dari gerakan ini. Dan seringkali sebagai pemimpin itu ya kita yang di bawahnya, murid-muridnya itu ya para pendeta khususnya, sering bertanya kepada beliau. Pak, kalau ada masalah ini bagaimana? Ada masalah itu bagaimana? Ini begini, ini begitu, pergumulan ini, pergumulan itu dan sebagainya saudara. Kalau dari junior, itu bisa cerita ke atas, saudara ya. Misalkan saya ambil contoh saja dengan diri saya masih vikaris. Saya ketemu masalah di pelayanan, saya bisa cerita sama pendeta di atas. Pendeta ketemu masalah di pelayanan, dia bisa cerita lagi kepada pendeta senior. Pendeta senior bisa cerita lagi kepada pendeta yang lebih senior. Pendeta lebih senior bisa cerita lagi kepada pendeta. Sampai akhirnya dia ceritakan kepada Pak Stephen Tong. Dan pertanyaannya adalah, Pak Stephen Tong harus cerita sama siapa? Saudara, saya membayangkan itu dengan Allah kita, saudara. Kita punya masalah, saudara. Kita bisa cerita sama Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa mengomel kepada Tuhan seperti yang Elia lakukan, saudara. Tapi pertanyaannya, waktu masalah itu dilimpahkan kepada Tuhan, Tuhan mau limpahin sama siapa, saudara? Tuhan mau kasih masalah itu sama siapa? Apakah dia kurang masalah, saudara? Ya. Sehingga dia bisa terus menerus gitu ya, kita kasih masalah terus gitu saudara. Dia mau limpahin sama siapa? Jawabannya saudara, dia tidak limpahkan pada siapapun. Karena Allah berani menanggung kesulitan itu saudara. Saudara bisa bayangkan ya, harta yang paling berharga dari Tuhan. Harta yang paling berharga itu adalah umatnya berontak melawan Allah. Di mana ada pengkhianatan yang begitu besar dari umatnya. Pengkhianatan begitu besar dari Ahab dan seterusnya. Dan di mana lagi ada sakit hati yang begitu dalam saudara. Tetapi Allah tidak menggerutu, Allah tidak mengomel, Allah tidak melakukan hal yang menunjukkan kekesalannya. Tetapi Allah sabar, tanggung semua. Bahkan dia menjemput Elia yang gundah gulana. Elia yang sedang sedih dan patah hati. Saudara, betapa setianya Allah kita. Dan hal serupa bisa kita terima sebagai umatnya di dalam Kristus, saudara. Ketika kita punya masalah, mari kita doakan itu kepada Tuhan. Tuhan setia, dia akan tanggung masalah itu. Dia tahu dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ketika
Dia mengerjakan dan menunjukkan kesetiaannya, maka kita akan belajar melihat bagaimana Allah kita. Belajar mengenal Allah kita. Dan itu yang terjadi kepada Elia. Maka saudara sekalian, kita sudah belajar dua hal ini ya. Kita sudah merenungkan dua hal ini. Saudara, ketika manusia di dalam kehidupan mengalami pergumulan yang besar, maka Allah akan mempertemukan kita dengan kedaulatan rencananya, saudara. Sehingga kita bisa belajar mengikuti rencana Tuhan meskipun di dalam kesulitan. Dan hal yang kedua, saudara, di dalam kesulitan yang begitu besar, Tuhan akan menunjukkan kesetiaan perjanjiannya. Sehingga kita bisa dihibur, ditopang, dan dibawa untuk setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan kembali melanjutkan untuk yang selanjutnya di dalam pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan, kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk setia dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.